Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Nudi Pratama dengan NPM G1A023687 dari program studi informatika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu neuron model dan network arsitektur pada lembar kerja mahasiswa atau workshop. Yang pertama yaitu anatomi neuron tunggal. Berdasarkan diagram yang tersedia pada PDF ini, anatomi neuron standar, berikut adalah isian dari label yang kosong. Nah, untuk A ini adalah sebagai weight atau dilabeli dengan W. Kemudian untuk B itu adalah bias. Untuk C adalah net input. Untuk F adalah transfer function dan E adalah sebuah output. Kemudian di sini ada parameter dan interaksinya. Yang pertama, wake atau W. Nah, wake sendiri adalah bobot yang mempresentasikan kekuatan dari sebuah input terhadap neuron. Kemudian ada bias. Bias atau dengan simbol B. Bias itu adalah parameter yang berfungsi untuk menggeser batas keputusan decision boundary secara konstan tanpa bergantung pada nilai input. Kemudian ada transfer function. Transfer function sendiri adalah fungsi matematis yang menentukan bagaimana nilai input dari jaringan diubah menjadi keluaran akhir. Kemudian ketiganya itu berinteraksi melalui persamaan matematis, di mana input dikalikan dengan weight dan ditambahkan dengan bias untuk menghasilkan net input, atau yang kemudian diproses melalui transfer function untuk menghasilkan keluarannya. Jadi rumusnya yaitu A sama dengan W, yaitu W transfer function 2 kurung WP plus B, yaitu weight plus bias. Kemudian fungsi aktivasi nonlinear. Jika sebuah arsitektur multilayer hanya menggunakan fungsi linear atau pure link pada seluruh layernya, komputasi matriksnya akan runtuh menjadi setara dengan satu layar linear saja. Nah, jadi kita memerlukan fungsi aktivasi nonlinear seperti lockseed agar jaringan mampu memodelkan dan mempelajari batas keputusan yang melengkung atau kompleks yang tidak dapat dipisahkan secara linear. Yang ketiga adalah menerapkan geometric interpretation diberikan fungsi A sama dengan Hartlem WP plus B. Jika W sama dengan 1 dan B 0, sketsakan grafik A terhadap P untuk min 3 kurang dari P kurang dari sama dengan 3. Dan B jika B diubah menjadi min 1, ke arah mana grafik tersebut bergeser, jelaskan dampaknya terhadap decision boundary. Nah, untuk yang ketiga ini adalah geometric interpretation. Nah, jika W sama dengan 1 dan B sama dengan 0 pada rentang min 3 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 3, rumusnya menjadi A sama dengan Hartlem atau P. Grafiknya akan berupa garis horizontal bernilai 0 dari P sama dengan min 3 hingga mendekati 0, lalu melompat menjadi bernilai 1 tepat P sama dengan 0, berlanjut hingga P sama dengan 3. Kemudian jika B diubah menjadi min 1, fungsi menjadi A Hartlem P min 1. Grafiknya akan bergeser ke kanan sebesar 1 unit di sumbu X. Dampaknya, decision boundary yang tadinya berada di P sama dengan 0 akan bergeser menjadi P sama dengan 1. Kemudian masuk ke C4, menganalisis. Di sini membandingkan arsitektur feed-forward network berlapis jamak dengan arsitektur recurrent network. Analisis bagaimana keberadaan delay atau integrator pada recurrent network mempengaruhi kemampuannya dalam memproses informasi berdimensi waktu, atau biasa disebut time series di dalam ilmu deep learning. Nah, untuk feed forward dibandingkan dengan recurrent network,
Arsitektur feed-forward mengalirkan informasi hanya ke satu arah, dari input layer menuju ke output layer, tanpa ada putaran balik sinyal. Sedangkan recurrent network memiliki putar balik. Akibatnya, keberadaan delay atau integrator yang menciptakan konektivitas memori internal pada jaringan. Hal ini sangat mempengaruhi kemampuannya memproses urutan informasi yang berdimensi waktu atau time series, karena keluaran saat ini dipengaruhi oleh kondisi input pada masa lampau. Kemudian evaluasi. Di sini Anda ditugaskan untuk merancang jaringan saraf tiruan yang memprediksi probabilitas curah hujan, di mana rentang nilainya harus selalu di antara 0 hingga 1. Evaluasilah penggunaan fungsi purelin pada output layer untuk masalah ini. Apakah fungsi tersebut tepat? Jika tidak, usulkan fungsi yang lebih baik dan berikan argumentasi Anda. Nah, untuk evaluasi fungsi curah hujan ini, menggunakan fungsi purelin untuk memprediksi probabilitas tidak tepat, karena output purelin tidak terbatas dan bisa menghasilkan nilai di luar tentang probabilitas yang valid. Contohnya yaitu bernilai negatif atau lebih dari 1. Untuk fungsi yang lebih baik atau logistik simoid, argumennya fungsi logistik simoid secara natural memetakan sembarang rentang nilai masukan menjadi keluaran probabilitas asimptotik antara 0 dan 1 yang sesuai dengan definisi statistik dari probabilitas curah hujan. Jadi evaluasinya lebih baik menggunakan logistik atau logistik simoid daripada menggunakan purelin tadi. Baiklah, itu saja penjelasan materi tentang neuron dari artificial neural network ini pada bagian lembar kerja mahasiswa. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.